Assalamualaikum semuanya, saya Edu Hafifah, NIM 2201245. Saya akan menjelaskan tentang pemilihan obat untuk ibu hamil berdasarkan kategori obat yang aman menurut FDA dan prinsip uji teratogenik. Selama kehamilan dan menyusui, seorang ibu dapat mengalami berbagai keluhan atau gangguan kesehatan yang membutuhkan obat. Banyak ibu hamil menggunakan obat dan suplemen pada periode organogenesis sedang berlangsung sehingga risiko terjadinya cacat janin lebih besar. Kategori senyawa obat menurut FDA ada kategori A, kategori B, kategori C, kategori D, dan kategori X. Yang pertama itu ada kategori A, obat yang sudah mempunyai data penelitian yang memadai dan terkontrol pada ibu hamil serta tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin. Penelitian terkontrol pada ibu hamil tidak menunjukkan adanya risiko bagi janin pada trimester pertama kehamilan dan tidak ada bukti mengenai adanya risiko pada trimester lanjut. Adapun contoh dari kategori A, asam folat, nystatin vagina, piridoksin, dan liotironin. Kategori B, obat yang dalam penelitian pada hewan tidak memperlihatkan adanya risiko fatal terhadap janin tetapi belum ada penelitian terkontrol pada ibu hamil. Penelitian pada hewan memperlihatkan adanya efek samping yang tidak dapat dikonfirmasi dalam penelitian terkontrol pada ibu hamil di trimester pertama dan trimester lanjut. Contoh obatnya amoxicillin, erythromycin, dan terbutalin. Kategori C, studi pada hewan percobaan menunjukkan adanya efek samping pada janin dan tidak ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat kategori ini hanya boleh diberikan kepada ibu hamil jika manfaat yang diperoleh lebih besar dari risiko yang mungkin terjadi pada janin. Contohnya asamifenamat, aspirin. Terbukti adanya risiko terhadap janin manusia tapi manfaat penggunaan obat pada wanita hamil dapat dipertimbangkan, misalnya terjadi situasi yang dapat mengancam jiwa ibu hamil di mana obat lain tidak dapat digunakan atau tidak efektif. Contoh obatnya lorasartan, penitoin, anti kanker, dan kemoterapi. Kategori X, studi pada hewan percobaan atau manusia telah menunjukkan adanya kelainan janin atau terbukti berisiko terhadap janin. Risiko penggunaan obat pada wanita hamil jelas lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Obat kategori X merupakan kontraindikasi bagi wanita hamil. Contohnya danazol, simvastatin, warfarin, methotrexate, dan ribavirin. Pada batuk, ibu hamil diberikan silek sirup dikarenakan silek sirup ini adalah obat herbal yang aman untuk ibu hamil. Untuk konstipasi, zat aktif yang diberikan yaitu laktulos dan sodium lauryl sulfoasetat dalam bentuk enema. Prinsip uji teratogenik. Teratogenik adalah terjadinya perkembangan tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embrio sehingga terjadi cacat lahir. Adapun jenis-jenis metode teratogenik, yang pertama ada metode in vivo dan yang kedua metode in vitro. Metode in vivo. Metode ini lebih efektif dan dapat diterima karena senyawa yang masuk ke dalam fetus berupa hasil metabolit atau dapat juga senyawa induk sesuai dengan sifat kinetika senyawa tersebut dalam tubuh hewan uji. Serien uji disuntik langsung ke hewan percobaan yang hamil pada masa organogenesis. Hewan uji dapat berupa rodensia atau primata. Kelebihannya, proses yang terjadi pada hewan dapat dianalogikan dengan proses yang terjadi pada manusia, sedangkan kekurangan metode ini adalah memakan waktu yang lama. Metode in vitro sering digunakan pada embrio ayam. Cara ini cukup dengan menyuntikkan senyawa kimia ke dalam kantung kuning telur itu diinkubasi selama 4 hari. Senyawa yang diuji hanya bersifat teratogenik dalam bentuk senyawa induk dan bukan dalam bentuk produk metabolisme seperti yang sering terjadi pada pengujian pada manusia dan hewan mamalia. Kelebihan metode in vitro adalah dapat dibuat dalam jumlah besar dalam waktu yang lebih singkat, sedangkan kelemahannya adalah tidak mencerminkan kejadian benar-benar terjadi pada orang-orang. Kekurangannya adalah memerlukan waktu yang lama. Prinsip uji teratogenik. Prinsip teratologi menyangkut daya tahan konseptus terhadap pengaruh teratogenik. Daya tahan konseptus terhadap pengaruh buruk teratogen tergantung pada genotip konseptus dan interaksi dengan lingkungan. Stadium perkembangan konseptus, embrio atau fetus saat menerima teratogen. Zat yang bersifat teratogenik dapat menghasilkan cacat fisik maupun fungsional pada embrio manusia atau janus setelah wanita hamil yang terpapar zat tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi efek teratogenik suatu zat ialah ketika janin berada pada tahap oogenesis, di mana tahap organogenesis pada manusia terjadi antara minggu ketiga sampai ke
8. Pasca konsepsi. Pada tikus dan mencit, masa krisis untuk perkembangan janin berkisar dari hari ke-6 hingga hari ke-15. Pemilihan obat ibu hamil. Obat yang boleh diberikan adalah kategori A dan B. Untuk kategori C, diberikan ketika manfaat lebih besar dibandingkan resiko. Kebutuhan ibu hamil juga harus dipenuhi agar janin tetap terjaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Thanks for watching. Sampai jumpa lagi.